What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them, a million voices in your head that whisper, stop now. Another twist of a knife, turn of the screws, it's all in your mind and it's fighting you. Arm yourself, the storm is... Hai what's up guys, so welcome back to with me. So di video hari ini teman-teman kita bakal langsung lanjutin series dari Liverpool Career Mode. Dan di video hari ini teman-teman kita bakal langsung aja menghadapi Manchester City di lanjutan Carabao Cup babak quarter final. Dan kita akan menghadapi Man City. Dan ya hopefully menurut gue ini lumayan berat karena lawannya Manchester City. Dan hopefully ya maybe kita coba lihat dulu ya. Jadi klub besar yang masih tersisa tuh selain City dan Liverpool ada Arsenal, Manchester United. Itu doang sih. Ya well, hopefully kalau semisal kita berhasil menang lawan City, ya gue berharap antara ketemu Burnley, Blackburn Rovers, Wolves ataupun Norwich. Ya hopefully biar kita ketemunya ya MU di final gitu kan, biar seru. Tapi ya itu literally menurut gue ya itu terserah aja sih ya. Seberuntung-beruntungnya aja lah kita drawingnya ketemunya gimana gitu kan. Oke, ini ada Sigurdsson ya. You'll get your chance. Oke, ini si Paul Gasol and his agent have a good personal team which the deal sell Paul Gasol completes and transfer window opens. Oke. Baiklah. Oke, jadi mari kita langsung aja karena ini kita bakal menghadapi Manchester City. Jadi hopefully kita bakal coba, gue mau sedikit rotasi. Jadi untuk Sancho gue masih bingung sih bakal gue bawa apa enggak, tapi kayaknya untuk Sancho nggak akan gue bawa. Gue bakal bawa si Sigurdsson karena dia minta dimainin. Oke, nggak apa-apa, it's no problem, bukan masalah bagi gue. Dan Arthur hopefully nggak akan gue bawa. Jadi hopefully yang bakal start adalah Jones, Krusich, dan Henderson di mid, di tengah. Dan Suarez mungkin bakal gue jadikan starter. Terus Diogo Jota maybe ya, Diogo Jota buat gantiin Kylian Mbappe. Setelah itu Joe Gomez starter untuk menggantikan Virgil van Dijk. Dan mungkin ya untuk right back mungkin ya si Neco Williams aja dulu ya. Hopefully Xherdan Shaqiri bisa sih, literally bisa, tapi gimana ya, bawa apa enggak nih? Masih bingung juga nih. Sebenarnya sih literally lebih bagus Xherdan Shaqiri ya kalau dari pace, shooting, passing, dribbling. Mungkin dari segi defending emang lebih unggul Draxler. Dan dari segi skill move weak foot sih skill move 5. Tapi Draxler 4, tapi ya si weak footnya si Shaqiri 4 dan si Draxler 5. Jadi hopefully menurut gue ini ya pemain yang 11 tipis-tipis lah. Kayak mungkin karena si Shaqiri jarang dapat jam terbang, mungkin gue bakal bawa Shaqiri aja. Di bench gue bakal tetap bawa Alisson Becker. Dan well ya udah, mari kita langsung aja guys. Sekarang Krusich minta dimainkan, jadi hopefully not problem bagi gue ya. Hopefully dikit-dikit kasih jam terbang buat ke pemain muda, nggak masalah lah ya. Dan ya well, memang target kita adalah welcome everyone, thanks very much. Let's start taking some questions please. Target kita adalah treble. Dan well literally Carabao Cup ini bisa jadi target gua, karena menurut gua jujur lebih memprioritaskan Carabao Cup dibandingkan FA Cup. Kenapa? Karena jujur juara FA Cup itu lumayan susah, karena di sana persaingannya jujur lebih ketat di FA Cup dibandingkan dengan Carabao Cup. Karena FA Cup, lu juara FA Cup, lu main Europa League musim depan gitu loh. Jadi ya beli siapa gitu loh nggak mau main di Eropa gitu kan. Jadi ya semisal memang dia di Liga memang nggak dapet jatah buat main di Eropa, nggak dapet jatah playoff atau nggak langsung dapet jatah main di Eropa, ya mereka pasti berebut-rebut untuk ingin main di Eropa melewati jalur juara FA Cup gitu kan. Tapi ya memang rata-rata kebanyakan yang juara FA Cup pun yaitu rata-rata tim top, antara tim top 6 maybe
itu biasanya rata-rata juara. Contoh musim ini yang juara Leicester City gitu kan, Leicester City ya well mungkin dua musim lalu ya juara Arsenal gitu kan, tapi ya well ya lu nggak bisa bilang Arsenal tuh tim kecil gitu kan atau tim underdog. Well emang Arsenal memang lagi kurang bagus, tapi ya literally mereka ya bukan berarti tim kecil gitu loh. Arsenal tuh tim besar menurut gue. Arsenal tuh tim besar, bukan berarti gue ngeremehin apa sih Arsenal tuh tim kecil, tim ya udahlah udah nggak cocok main di IPL. No, gue nggak ngatakan gitu. Well emang setiap tim setiap musimnya itu pasti adalah yang namanya penurunan performa, yang namanya penurunan kinerja dari manajemen, itu pasti pernah. Ya Liverpool aja di musim ini di awal musim tuh startnya bagus hingga menuju ke pertengahan musim, di mana di situ di Liverpool diterpa badai cedera di real life ya. Itu performanya bener-bener down, dan hampir 2 bulan itu Liverpool susah banget untuk yang namanya menang, terutama di kandang. Tapi semenjak mau berakhirnya musim, karena Jurgen Klopp sudah mulai menemukan cara agar bagaimana mengatasi hal tersebut dan bisa membuat performa Liverpool balik. Ya lu lihat ya hopefully 2-3 minggu sebelum musim itu berakhir, Liverpool balik lagi pak. Mereka gak terkalahkan di 10 match terakhir kalau tidak salah, atau enggak 7-8 match terakhir sebelum IPL berakhir mereka tuh gak ada pernah kalah sama sekali. Jadi hopefully menurut gue ya itu normal gitu loh dalam dunia sepak bola. Jadi ya gue gak bisa bilang Arsenal tuh juga maybe tim kecil, no. Semua tim pernah mengalami hal tersebut, dan memang rada-rada nyesek, terutama fans garis keras tanda kutip, fans fanatik lah ya. Ya itu menurut gue memang rada pedih. Gue pun sebagai fans fanatik Liverpool, jadi saat Liverpool bener-bener down performanya, kritikan, hinaan, kanan kiri atas bawah itu bener-bener menghujat, dan emang kadang rada sakit pak di hati. Tapi ya well, gue bisa bilang ya it's a fake gitu loh. Itu faktanya, bukan bukan fake ya, tapi FAC fake. Fuck gimana sih, bukan fuck gimana ya, ya fake lah, bukan fake palsu ya, fake fakta gitu loh. Maksudnya ya itu faktanya gitu kan. Jadi ya it's not apa ya, jadi curhat anjir. Tapi ya memang gitu yang gue rasakan gitu loh. Dan gue pun ke teman-teman gue adalah sekali 2 kali pun gue melakukan hal tersebut. Tapi gue nggak pengen menimbulkan, karena kita melakukan hal tersebut, bercandaan tersebut, menimbulkan perselisihan di antara sesama fans sepak bola. Itu gue nggak pengen. Mungkin kalau sepak bola tanpa adanya bumbu-bumbu seperti itu, tanpa adanya jokes atau maybe candaan yang menurut gue mungkin bisa membuat beberapa pihak sakit. Tapi well menurut gue kalau misalnya kita tahu batasnya, it's okay bagi gue. Tapi kalau misalnya kita sudah berlebihan dan membuat pihak yang dihina itu merasa geram dan merasa sakit hatinya itu mendalam, menurut gue tuh ya janganlah gitu kan. Udahlah, kita gak usah curhat, nanti aja dulu curhatnya, kita langsung fokus aja. Gue sebenarnya pengen sih bikin video-video curhat gitu, cuman ya well nggak tahu ada yang nonton apa enggak. Tapi ya sudahlah ya, kita fokus dulu menghadapi Manchester City di Carabao Cup, dan literally win, juara. Iya teman-teman, bolanya lupa gue ganti ya, bolanya lupa gue ganti ke bola Carabao Cup. Udahlah nggak apa-apa lah. Dan hopefully kita belum masih lihat drawing 16 besar kita bakal ketemu siapa. Ya literally gue berharap ya tidak yang susah-susah dulu lah. Ya hopefully yang menurut gue ya masih bisa kita atasin lah gitu loh. Gak neko-neko gitu loh, maksudnya gue ya kalau bisa ketemu yang mudah kenapa enggak gitu kan. Oke nih, suasana di Anfield berembun atau berkabut, mungkin di musim dingin, maybe literally di sana mau masuk musim salju, musim dingin, jadi berkabut gitu, suhunya makin dingin. Karena memang di Eropa jujur ya teman-teman ya, waktu itu ke Timur Tengah aja itu kan Timur Tengah itu udah deket-deket Eropa gitu kan. Gue sempet ke sana, itu bener-bener suhunya dingin banget coy.
itu musim panas ya, jujur itu musim panas ya. Mungkin musim panas di Timur Tengah itu masih kayak di Indonesia, tapi kalau misalnya musim panas di Eropa, dari yang kata orang-orang itu ya itu sama aja kayak suhu di Indonesia tuh ya, mungkin musim apa waktu suhunya sama kayak gimana ya, dingin gitu loh musim panas di sana, kayak musim hujan di Indonesia gitu. Jadi memang benar-benar dingin banget gitu. Ya well, memang itu bedanya iklim gitu kan. Ya jelek banget. Ini kita malah jadi ngebahas yang lain, nggak apa-apa lah ya, sekali-kali gitu kan, ngebahas-bahas yang tentang sepak bola tuh ya, yang sepak bola ya. Tuh kalian bisa lihat ini si Gapjes tadi napas aja tuh udah keluar uapnya gitu kan. Berarti kan di sana tuh rata-rata berarti kalau udah sampai keluar uap itu suhu udah di bawah 18 derajat sih, bisa dibilang sih itu udah mulai dingin sih. Ya lu AC aja, lu AC ini ruangan AC tuh lu kasih 16 derajat deh, udah kayak di kulkas pak. Oke, ini dia. Baik, ya ini dia starting dari Liverpool: Nick Pope, Neco Williams, Marquinhos, Joe Gomez, Robertson, Curtis Jones, Henderson, Marco Grujic, Mo Salah, Luis Suarez, dan Diogo Jota. Oleh 3-3. Neco Williams gue percaya sebagai starter kali ini, dan Grujic yang minta dimainkan karena dia sudah boring duduk di bench. Terus mungkin di FA Cup nanti mungkin bisa lebih sering gue mainkan kali ya pemain-pemain kayak Grujic, Curtis Jones, Hobley, dan yang lumayan gue rada nyesepnya juga Neco Williams kan dia udah dipinjam kartu Leipzig. Ternyata si Trent cedera berapa? Ya nggak tahu sih, karena kan si Trent cedera 2 bulan, gue nggak tahu Januari nanti dia udah bisa main apa enggak, gue belum lihat sih. Gue lupa dia si Trent ini udah absen berapa bulan, atau sebulan kali ya, berarti sebulan lagi ya. Mungkin di Februari nanti sebelum UCL mulai sih mungkin dia udah bisa main sih. Oke yuk, jadi aduh seperti biasa kalau awal-awal record biasa nge-lag dulu, ntar lama-lama ini nggak nge-lag teman-teman ya. Ya aduh, kemarin aja Northwest Derby nge-lag banget gitu kan. Emang ya that's why emang ini ya kebiasaan, bukan kebiasaan sih, emang karena memang PC gue udah lumayan berat gitu kan, sudah banyak file-file data yang gue download dan gamenya terus up to date gitu kan, makin berat ya. Walaupun mungkin update 1 GB 2 GB gitu kan, tapi ya kalau terus-terusan update ya bakal gede terus gitu kan, karena pada dasarnya FIFA ini game berat pak, 50 giga. Lag banget cok, aduh, karena memang ya ditambah lagi recording gitu loh. Aduh, sorry banget nih teman-teman ya. Saya ya gue mau pakai apa yang ada aja gitu kan, gue masih bersyukur masih punya PC gitu, gue masih main PES, bisa main FIFA gitu, gue masih bersyukur aja ya. Mungkin kalian yang nggak punya PC, yang nggak punya laptop, mungkin nggak bisa merasakan main FIFA di PES atau di PC gitu kan, yang bermain kecuali mouse blocking Gomez ya. Jelek banget gak no offside sih kalau misalnya tadi si Gaptis dapet. Aduh gila, ngelag banget tuh. Gila sih ya, memang ini kayaknya kinerja PC gue udah mulai menurun parah sih, menurun drastis, karena ya udah setiap hari gue pakai recording, memang perlu di-upgrade teman-teman, tapi ya belum ada duitnya gitu kan. Ya perlahan aja lah teman-teman lah ya, upgrade-nya dari yang normal dulu, baru nanti kalau ada duitnya baru kita upgrade yang normal. Ya literally gue rencana akan beli laptop sih. Aduh bang ya bang, memang rata-rata juga ya youtuber FIFA atau PES yang gue lihat dari konten-konten di awalnya, mereka pun ya hobi pakai pun laptop gitu loh kan. Dan menurut gue tuh kayaknya bakal jauh lebih ini sih, jauh lebih apa ya, gue nggak tahu sih, mungkin ini karena sejujurnya ini dulu tuh PC gue ini Windowsnya tuh Windows XP pak. Kalau lo tahu itu Windows jadul banget gila, di 2000 itu masih 2012 kalau nggak salah tuh. PC gue tuh Windows XP, dan akhirnya bapak gue upgrade PC-nya jadi ke Windows 10 gitu kan, langsung itu kalau nggak salah di 2016 atau 17 gitu kalau nggak salah, itu dia upgrade ke Windows 10, dan akhirnya ya gue bisa main game-game kayak PES, FIFA, dan ya only
gue nggak tahu prosesornya ini pakai apa, jujur gue nggak tahu ini prosesor PC-nya gue pakai apa. Gue nggak sempat ngebaca detailnya karena ya gue sebelum gue di masa-masa itu ya gue masih belum paham PC gitu kan. Kalau sekarang ya obli udah paham lah prosesor, terus ini itu gue lumayan lah gitu kan, lumayan mengerti PC karena ya itu juga yang harus gue tahu juga gitu kan, buat ya terutama gue gamer juga gitu kan. Fokus ya. Gue main ambil cerita-cerita lah sedikit-sedikit apa lah, karena gue jujur juga ya gue mau cerita juga siapa yang mau ceritain gitu kan. Jadi ya gue cerita kepada kalian aja yang nonton mungkin ya, yang kalian nonton stay terus nontonin channel gue Bahaya. Oke, dapet tipe oke fall ternyata tadi video gue guys. Sebenarnya gue tuh pengen teman-teman bikin konten curhat, konten gini, cuman kalau pertanyaan gue, kalian mau nggak dengerin gue curhat ini? Nonton kagak kalian gitu kan? Kan cuma juga kan nggak ada yang nonton gitu. Gue sih jujur, kalau gue maksudnya kalau misalnya kalian melihat para youtuber yang lain, mungkin yang di videonya itu terlihat ceria, senang, ada fucking shit kiranya itu. Kalau misalnya kalian lihat kayak ceria gitu, mungkin sebenarnya di balik keceriaan itu banyak masalah yang ia hadapi, tapi ya memang dia tidak ingin terlalu besar-besarnya ke memberitahunya kepada viewersnya dia kan. Tapi ada juga beberapa youtuber yang memang gue lihat mereka tuh sangat terbuka dengan viewersnya, dan ya viewersnya pun selalu mensupportnya dengan baik gitu loh. Dan ya itu pentingnya komunikasi antara viewers dan content creator gitu loh, bisa menjadikan teman di internet. Menurut gue itu yang mungkin rada kurang sih sekarang di dunia internet zaman sekarang. Gue jujur ada jarang menemukan youtuber seperti itu ya, yang benar-benar buat konten dengan sepenuh hati. Dan itu mungkin ya beberapa youtuber besar ada, tapi ya kalau kita lihat dari sekarang sih ya susah sih. Semua orang kadang fokus bikin kontennya itu ya terhadap apa yang lagi viral, apa yang lagi booming. Ya mungkin nanti kita bisa cerita di video lain lah ya. Ya udah dah, ini fokus dah. Gue nggak bisa nyetak gol anjir nih. Ntar gue minum dulu. Yuk. Sini udah berapa menit gue record, istilahnya curhatan semuaan, curhatan hidup aja anjir. Mungkin ntar ada lah beberapa video gitu, cuman ya literally gue nggak tahu buat apa enggak. Bang kita tutup. Mungkin nanti adalah khusus di video spesial. Bisa bang. Oke, Grusic, come on Grusic, Antonin ada debut Grusic. Oke, Luis Suarez 1-0 Liverpool. Nice sekali, aktif sekali bang Luis Suarez. Nice Luis Suarez. Asis dari Grusic juga itu, tapi takut juga Suarez dari itu pergerakannya. Semuanya itu Cancelo ya itu. Ya Cancelo. Ini nge-lag terus. Ya literally belilah nanti lah. Kalau misalnya kalian setuju bikin konten ya tentang bagaimana gua nge-YouTube, bagaimana cerita ini, gue jujur pengen aja terbuka sama viewers gue yang terus nontonin gue, pengen gue terbuka sama kalian. Tapi ya nantilah kita lihat gimana. Kalau kalian misalnya memang tertarik atau mungkin kalian ya udah bang nggak apa-apa cerita aja gitu ya, nggak apa-apa ya, gue bikinin videonya gitu loh. Karena ya emang kalau misalnya kalian bilang jadi content creator itu mudah, ada beberapa content creator yang setahun bikin video konsisten bener-bener ya dia meledak ada. Tapi ya itu kembali dari rezeki orang gitu kan. Ya kita sebagai content creator ya yang penting konsisten upload, terus jangan lupa tingkatin kualitas video, karena ya konsistensi itu penting pak dalam suatu ini ya sebuah channel gitu. Karena ya orang biasanya kalau misalnya gini nemu channel baru nih kan, gue pun bisa gitu sendiri ya, nemu channel baru yang sekiranya lu kayak ada tertarik gitu kan, terus lu lihat channelnya, wah ini keren nih, channel upload
terus, setiap hari upload terus, kan lu jadi tertarik dan akhirnya lu subscribe karena ini orang konsisten upload. Beda halnya dengan lu mungkin tertarik sama channel ini, waduh tapi sayang uploadnya sebulan sekali, uploadnya 2 bulan sekali, itu kayak rada bilang gimana ya, rada kurang tertarik. Tapi ya memang ya itu kan kembali lagi rezeki orang gitu loh ya. Kalau misalnya kalau misalnya lu lihat gimana ya, youtuber gitu kayak ya lu tau lah ya, kalau lu gamers game-game tembak-tembakan, game-game battle royale, pasti lu tahu yang namanya Milia, lu tahu kan ya, itu udah pasti kayak udah pada tahu gitu kan. Youtuber bener-bener meledak banget di 2018 2019 kan. Dia kan bikin konten memang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, tapi sekali dia bikin konten itu kualitasnya gila sih. Emang gue dari segi gue nonton aja ini bener-bener enjoy banget gue nonton, nggak kerasa pak video 10 menit itu. Kalau misalnya gue nonton konten creator itu ya kayak ya gue enjoy 10 menit, tapi kalau gue nonton Milia itu kok kayak kerasa baru klik video itu kok udah kelar gitu kan, karena bener-bener saking enjoynya gitu loh. Jadi ya probably begitu. Sama halnya kayak lu nonton siapa ya, kalau misalnya youtuber FIFA tuh kayak ya kalau lu tahu CGM, ya itu CGM salah satu menurut gua youtuber FIFA tersukses di Indonesia, bisa dibilang sekarang. Dia bikin karir mode sejam 2 jam. Gue juga terinspirasi dari dia gitu. Gue bikin karir mode itu gue terinspirasi dari dia juga. Dan kenapa gue bikin YouTube, awalnya mungkin iseng, tapi semenjak gue subscriber CGM itu udah dari 2017. Dan gue memang menganggap waktu itu kalau nggak salah subscriber itu masih 50 ribuan literally atau berapa gitu, atau berapa nggak tahu, 2017 atau 2018 gue lupa. Dan dia memang maksudnya gue lihat ini orang konsisten terus upload gitu loh. Dan ya dia nggak peduli banyak apa enggak yang nonton, dia tetap konsisten upload gitu loh. Dan ya gue salut gitu kan sama dia, dan gue juga lihat kontennya dia juga menarik gitu. Dan akhirnya gue subscribe kan. Dan sampai di 2019 itu gue mulai nontonin dia lagi, dan di situ gue ngelihat bahwa wah ini orang kok beda banget gitu loh. Perkembangannya dia dari dia di 2018 dan 2017 itu beda banget. Dan di 2020 atau di 2020 ya kalau nggak salah. Kalau misalnya kalian misalnya subscriber CGM, gue lupa di 2020 yang dia dapat silver play button itu, gue nggak tahu di 2000 kapan, kayaknya 2020 tahun lalu ya dia baru dapat silver play button. Di situ gue benar-benar ngelihat bahwa wah ini orang gila sih. Gue kenal dia di 2017 dan dia baru dapat silver play button itu di 2020. Dan waktu itu subscriber dia kalau nggak salah itu masih 30 ribu sampai 50 ribu tuh gue nemu channelnya dia muncul di beranda YouTube gue. Syuting salah. Oke, dan ya literally sih menurut gue sih ya problem lah gitu loh. Maksudnya dia benar-benar memperjuangkan hal itu. Dan setelah gue ngelihat dia, karena si GM pun itu memang dia sangat terbuka gitu loh. Dan maksudnya kenapa gue sangat suka dengan si GM, karena menurut gue dia orang dari segi karakteristiknya gue sangat suka. Dia memang orang introvert, berbeda dengan gue orangnya ekstrovert. Gue orangnya mudah bergaul, dan literally gue memang orangnya suka terbuka dengan teman-teman gue. Berbeda dengan Bang Calvin, dia cuma terbuka terhadap teman-teman dekatnya gitu kan. Dan dia memang orangnya sedikit pemalu. Literally gue juga pemalu, tapi ya gue nggak pemalu amat lah. Pemalu iya, cuman ya nggak amat gitu kan. Tapi gue juga orangnya sering overthinking dan lain-lain gitu. Dan ya menurut gue Bang Calvin tuh gue bener-bener kayak ini orang, maksudnya jarang banget gue nemu konten creator kayak dia lah. Jarang banget. Dia bener-bener bikin konten dari hati, dia bikin konten dengan bener-bener yang dia mau sendiri dan bener-bener sesuai passion yang dia minati gitu loh. Makanya kalau lo lihat sekarang orang ngecari konten creator yang memang lagi booming aja gitu kan, tapi dia enggak gitu. Maksudnya konten creator sekarang kan pada nyarinya konten-konten yang lagi viral, yang lagi booming, tapi dia enggak, dia tetap konsisten dengan apa yang pengen dia buat. Dan itu menurut gua salah satu hal yang jarang youtuber lain miliki gitu kan. Ini gue ngomong aja sambil cerita-cerita gini nggak apa-apa lah ya. Mungkin kalian yang bisa
wah gue pengen jadi youtuber tapi gimana ya, mudah atau susah, mungkin ini bisa jadi inspirasi dari kalian gitu loh. Gue sebenarnya bisa main Nabi ngobrol gini, cuman ya nggak tahu lah nanti lah ya. Cuman well, kalau menurut gue sih gue terinspirasi bikin channel ini ya dari yaitu Bang Calvin. Makanya kalau lo lihat ada segi kemiripan dia, lu ambil contoh dikit, lu denger nggak back sound intro ini, intro gua, back sound kalau gol epic goal atau gol ini, itu kan mirip coy gitu loh ya, karena gue memang ngambil dari dia gitu. Dan ya hopefully mungkin itu mungkin nanti bisa sedikit gue perbaiki, mungkin bisa membuat ciri khas gue sendiri, karena gue juga ya karena gue sadar bahwa ya ini channel ini masih kecil gitu loh, toh juga masih ada 60 orang gitu kan yang subscribe gue, yang literally ya mereka mau subscribe gue, dan ya gue nggak masalah gitu karena ini channel masih kecil. Mungkin nanti di saat mulai channel ini udah mulai berkembang pesat, subscriber udah ini, dan channel ini yang udah menghasilkan pundi-pundi rupiah, literally ya gue bakal mungkin mencoba membelokkan setir untuk mencari ciri khas channel ini sendiri, walaupun pada basicnya ya gue terinspirasi dari Bang CGM atau Bang Calvin gitu kan, yang kita kenal gitu kan. Atau ya kalau anda subscriber lama Bang Calvin sering dipanggil dengan sebutan mas kumis, iya kan, karena ya udahlah gak usah gue cerita ya, kalau lu mungkin subscriber CGM lu tau lah ya, karena tadi ada dari subscriber gue juga ada yang bilang dia dari subscriber CGM juga gitu kan. Ya karena memang gue juga bikin konten ini ya terinspirasi dari Bang Calvin. Gue bikin FIFA Career Mode itu memang terinspirasi dari Bang Calvin. Dan kalau misalnya lu lihat dari awal channel ini terbuat ya, ini memang gue kan bikinnya Master League gitu kan, karena memang gue dulu memang player PES, cuman ya semenjak gue semenjak gue coba beralih ke game FIFA ya otomatis pandangan gue ke Bang Calvin. Makanya gue kalau bikin Master League itu konsepnya mungkin dulu tuh rada berbeda dengan gue sekarang bikin Master League gue nggak ada gue cut sama sekali, sedangkan kalau Career Mode itu nggak ada gue cut sama sekali, sedangkan Master League itu ada gue cut sama sekali, karena memang gue ngelihat Master League itu dari YouTuber PES, sedangkan gue lihat FIFA Career Mode dari YouTuber FIFA. Kalau misalnya Bang Calvin emang dia bikin video sejam nggak ada cutting sama sekali, ya udah gue ikutin gitu loh. Mungkin ya literally dulu dia juga ngekat gitu, cuman sekarang dia kan udah nggak ngekat gitu ya. Mungkin ya only udah menit 90 dan gue nggak ada ganti pemain sama sekali. Ya Allah, kok gue bikin konten gini amat ya, offside ya. Ya udahlah ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian bener-bener udah bang, lu bikin ini aja bang, bikin konten video lu cerita-cerita nggak apa-apa bang ya, lu bisa komen di bawah, gue nggak keberatan sih dengan hal itu. Oke, by the way kita lolos ke babak semifinal, berhasil memenangkan Manchester City, dan by the way Luis Suarez bisa mencetak brace di pertandingan hari ini. Dan Luis Suarez cetak 2 gol. Dan ya gimana teman-teman, kalau melihat channel ini udah mau hampir setahun, probably sekarang udah bulan Juli, Agustus, September, 2 bulan lagi, probably 12 September channel ini sudah menyentuh 1 tahun. Umurnya sudah 1 tahun, karena gue pertama kali membuat channel ini di umur di tanggal 12 September 2020, karena memang channel ini masih benar-benar fresh dan baru banget, baru pertama kali gue buat. Ya well literally ya memang channel ini masih terbilang baru, yang mungkin kalau lu mungkin terheran-heran juga, bang lu kan udah upload lu udah upload hampir 200 video atau bahkan 250 video ke channel lu, tapi lu nggak apa-apa gitu, subscriber lu cuma 60, 70, 50. Ya dari gue sendiri, ini gue ngomong ya benar, dari gue sendiri emang terkadang kita tuh sedikit kayak memikirkan, aduh gue udah konsisten upload, tapi kok ini subscriber gue nambahnya dikit. Mungkin viewers sedikit menambah, tapi subscriber nambahnya pelan banget gitu kan. Kalau lu lihat dari segi viewers, kayak kalau dari gue perhatikan ya,
views channel gue itu mulai naik di saat Walsall Road to Glory. Itu channel gue nggak tahu kenapa tiba-tiba views gue bener-bener menaik secara drastis per videonya. Itu biasa video orang biasa nonton itu, video gue biasa yang nonton 5-7 orang. Dan kenapa di saat tiba-tiba gue upload Walsall Road to Glory itu orang-orang maksudnya views gue tuh jadi nambah per video. Itu biasa 10 orang ngeklik sampai ya 20 orang gitu loh. Dan menurut gue itu ya gue seneng gitu loh, ada perkembangan di situ. Dan literally gue cukup seneng dengan hal tersebut karena memang ya gue percaya bahwa ya ini adalah proses gitu loh. Dan kita harus percaya pada proses, karena kalau kita pada dasarnya udah nggak percaya pada proses yang kita lalui, ya gimana kita mau yakin pada hasilnya gitu kan. Jadi ya gue nggak gitu mempermasalahkan angka. Yang penting kita konsisten upload dan kembangkan skill kita, kembangkan kualitas karya dan video kita. Udah selesai gitu guys. Masalah lu subscriber lu nambah, viewers lu nambah, kembali itu hanyalah rezeki gitu kan. Karena Tuhan kan melihat usaha kita gitu loh. Kalau misalnya Tuhan udah melihat usaha kita, udah melihat ini, yakin dah kalau lu udah usaha dan udah berdoa, yakin rezeki pasti datang tuh. Jadi ya bukan berarti kalau misalnya ngapain lu nyari kerja, kan rezeki udah ada yang ngatur. Ya jangan dong, nggak gitu konsepnya gitu loh. Ya Tuhan pasti akan menurunkan rezeki ya kalau lu mau berusaha dan mau berdoa gitu. Ini malah jadi curhat kayak gini. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Tapi ya bodo amat lah ya. Terserah kalian. Udah bang, gak usah curhat lah gitu kan. Ya terserah lah ya. Karena gue jujur ya pengen gitu curhat aja, terbuka sama kalian gitu. Karena ya I'm really happy. Siap. Sebenarnya pemain-pemain kayak Marco Grossis ini sebenarnya bisa banget buat jadi pemain rotasi, pemain backup. Cuman emang di Universe Career Mode ini, karena Anda tahu saya fans Liverpool, gua berpola pikir untuk membuat Liverpool ini menjadi tim yang sangat kuat dengan gue membeli pemain-pemain mahal. Karena memang lu lihat dari konsepnya ini ya, gue membeli Sancho, Arthur, Marquinhos, literally gue beli Nick Pope buat backup, Kylian Mbappe, Lautaro Martinez. Literally itu pemain-pemain muda potensi dan punya bakat yang udah sangat luar biasa bagus. Dan itu pemain mahal semua. Kenapa gue nggak ada pemain murah? Karena ya gue di sini punya konsep bahwa ya di Liverpool tim kaya, Liverpool tim sultan, dan gue pengen Liverpool di career mode ini jadi tim terkuat atau bahkan tim terbaik di IPL dan juga di dunia. Jadi makanya ya gue berpola pikir seperti itu ya. Cuman ya kalau misalnya kita berpikir bahwa enak nih, kita kan jangka panjang nih, kita main 3 musim. Enak dong kita cari aja 1-2 pemain dari Youth Academy yang punya potensi luar biasa, kita kembangkan. Gue bisa begitu, cuman emang dari awalnya konsepnya ya lu lihat Lautaro, Sancho, Mbappe itu adalah beberapa pemain yang udah gue persiapkan dari career mode ini mulai gitu. Jadi literally dari di musim pertama gue pengen datengin Lautaro, dan ya kelar di pertengahan musim di winter gue mendatangkan Lautaro dan gue menjual Roberto Firmino ke Real Madrid. Dan di musim kedua gue mendatangkan Jadon Sancho dan gue menjual Naby Keita dan juga Fabinho, kalau tidak salah itu gue jual kan. Terus itu Jadon Sancho udah datang tuh. Di musim ketiganya kita mendatangkan Kylian Mbappe. Dan ya literally yang kita korbankan Thiago, karena si Mane itu ya ada tragedi kemarin kan, itu yang cukup menyesakkan hati gue juga. Tapi ya ini ada player return from injury kayaknya si ini ya. Trent Alexander-Arnold. Coba bentar. Kita coba lihat di squad dulu ya. Jadi ya literally kalau lu tanya, bang kenapa kok lu nggak ngambil pemain-pemain dari akademi atau dari scout report gitu, dari scout gitu. Iya sebenarnya gue mau, cuman emang pada dasarnya kan gue memang ini ini si Trent ya. 2 minggu lagi ternyata. Jadi ya hopefully ini bulan Januari udah bisa main si Trent ya. Ya not bad lah. Bahkan si Trent udah 24 tahun, udah dari 21 tahun kalau nggak salah umurnya dia. 3 musim sih, benar sih. Jadi abis ini kita bakal lawan Chelsea dan ntar. Jadi yes, mari kita langsung aja. Yuk kita fokus lawan Chelsea. Jujur gue ngomong kayak gini sebenarnya ada capek, tapi ya nggak apa-apa. Tetap semangat teman-teman ya.
kalau misalnya kalian setuju bikin konten literally cerita-cerita, ya nggak harus curhat sih, cerita-cerita aja tentang lu gimana bang, lu terinspirasi dari mana, lu gini dari mana, terserah. Lu mau tanyakin apa terserah, nanti gue bisa mungkin ceritakan di satu video atau ya nantilah gimana gitu kan. Kan si Tren 2 minggu lagi, jadi dia udah selesai sembuh dari cedera dan udah ini ya, harusnya sih dia udah bisa main, cuman karena gue mau ambil resiko buat kasih dia main, jadi ya literally sampai tunggu bener-bener fully fit aja. Dia udah sembuh dari cedera, tinggal recovery aja ya. Oke. Okay, welcome everyone. We'll start with the Karena ya questions gini, now. gue Please, juga thank ngelihat you. ngelihat Bang Alvin itu, dia bilang dia nggak terlalu mempedulikan hate, dia nggak terlalu mempedulikan ini, dia hanya peduli terhadap sama orang-orang yang peduli sama dia. Dan menurut gue itu bener banget gitu loh. Lu nggak perlu capek-capek ngurusin orang yang ngebenci lu urusin aja orang yang suka sama lu gitu loh. Dan kata Bang Calvin juga ya, bilang bahwa apa ya, mereka ngatain lu nggak bisa gini, lu cuman kayak gini. Ya kita bungkam dengan ya kita buktikan suatu hal yang mereka bilang kita nggak bisa dan kita lakukan sekarang gitu loh. Jadi menurut gue itu benar-benar menurut gue mengubah pola pikir gue dan benar-benar menambah motivasi dalam diri gue gitu loh. Karena ya gue nggak tahu sih, gue bilang Bang Calvin panutan atau apa, gue nggak bisa bilang, gue nggak tahu gue bilang gitu atau apa, tapi yang jelas dia benar-benar jadi sosok inspirasi di dalam diri gue, dan sosok inspirasi yang maksudnya sosok inspirasi yang benar-benar menginspirasi gue benar-benar bisa konsisten karena memang dia pernah bilang gini, kok lu bisa konsisten, ada orang nanya kok lu bisa konsisten terus upload terus menerus. Karena dia bilang gini, ya gue pada dasarnya emang nggak ada channel itu, ya gue bakal tetap begini. Dan that's why itu juga ada di dalam diri gue coy. Ya gue adanya gak ada channel FCC ini, ya gue bakal tetap main karir mode kayak gini, transfer pemain, nyari pemain bagus, pemain potensi. Ya gue juga bakal tetap begitu, karena memang pada dasarnya keinginan itu muncul dari diri kita sendiri. Dan kalau itu sudah memang biasa kita lakukan sehari-hari, ya itu bukan jadi beban bagi kita, karena itu ya udah yang kita lakukan. Terkecuali memang lu kok bikin konten, bikin kayak gini itu adalah suatu hal yang baru, itu mungkin menjadi suatu hal yang lumayan berat di dalam diri lu. Tapi kalau misalnya itu memang sudah menurut lu itu udah kebiasaan lu tiap hari, dan yang cuman membedakannya lu bikinkan konten dan lu upload video, literally itu tidak akan menjadi beban di diri lu, tapi itu ya akan menjadi acuan mungkin di dalam diri lu ya untuk ya terus kenapa gitu loh. Gue nggak apa maksudnya ya, ini bukan beban di dalam ini, karena gue juga gini, gue kan juga bikin video nih, gue juga nge-share ke teman-teman gue dong gitu kan, teman-teman gue yang suka bola, dan mereka nanya, cuy lu nggak capek gitu, maksudnya lu bikin ini ya. Gue bilang enggak lah, kenapa harus capek, karena ini yang gue suka, ya gue lakuin gitu loh. Karena ya memang pada dasarnya kita suka, ya itu tidak akan menjadi beban gitu loh. Jadi makanya ya ini juga bisa jadi inspirasi buat kalian kalau misalnya kalian ingin mencari sesuatu pekerjaan literally atau apa, cari aja mulai dari yang kalian suka gitu loh. Nggak usah yang ribet-ribet, cari aja dari kalian suka. Kalian suka apa, passion kalian apa, kalian bisanya apa, itu cari aja. Karena sekarang di era milenial seperti ini teman-teman ya, gue kasih tahu, pekerjaan apapun selama lu mau berusaha dan bekerja keras, itu pasti bisa menghasilkan duit. Percaya sama gue, apapun itu. Jadi gamers lu bisa, jadi fotografer lu bisa, video editor lu bisa, apapun itu sekarang bisa. Karena zamannya udah berbeda pak. Mungkin dulu jadi dokter, jadi insinyur itu baru mungkin dapat duitnya gede, tapi lu jadi videografer, lu jadi editor, karena ya itu pun juga perlu ilmu gitu loh. Lu main game, kalau lu nggak ada ilmu ilmu gamenya, atau lu nggak bisa main gamenya, ya lu bakal nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena ya literally juga ada yang bilang gini, enak ya jadi YouTuber itu mudah gitu. Gue tuh terkadang rada jengkel dengan perkataan tersebut, karena
Ya kalau menurut lu, terkadang ada orang juga yang ngiri gini, bilang enak banget YouTuber main game duduk record upload dapet duit gitu loh. Dan ya lu buktikan dong kalau lu mudah gitu loh, maksudnya kayak ya udah lu lakuin aja, karena lu ngapain lu ngurusin gue, ya lu lakuin aja kalau menurut lu mudah gitu kan. Ada juga teman gue yang ada beberapa orang yang bilang kayak gitu kan. Gue sempat bilang gini, ya udah lu lakuin aja kalau menurut lu mudah gitu kan. Dan waktu dia nyoba, dia bilang gini, oh iya bener cok, ternyata susah. Dan itu dia loh yang ngomong sendiri, bukan gue gitu kan. Jadi kan nggak ada di dunia ini pekerjaan yang mudah. Semua itu mulai dari proses, dan proses itu yang harus kita lalui. Semua pekerjaan apapun. Mungkin orang-orang tua kita bilang gini, apaan jadi gamers, duduk doang masa ngasilin duit. Ya Anda tidak melihat proses kita bikin konten, edit video, cari ide buat konten. Anda tidak melihat hal itu. Dan ini perlu jangka panjang untuk melakukan hal ini gitu loh. Proses dari kita bikin channel, kita bikin konten, kita memfokuskan channel ini kontennya apa, kita nyari ide konten dari mana, kita membuat konten-konten yang menarik dan pastinya juga menghibur gitu kan. Literally mungkin orang-orang tua kita masih belum tahu hal tersebut, makanya kadang mereka juga heran, kok bisa sih main game itu dapat duit, lu jadi YouTuber bisa dapat duit itu kok bisa. Ya mereka karena cuma melihat langsung plek jadi, karena mereka belum melihat bagaimana proses di balik konten itu bisa terbuat gitu loh. Karena memang di dunia ini nggak ada sesuatu yang mudah untuk menghasilkan duit, karena nyari duit itu susah. Lu perlu usaha, lu perlu kerja keras, lu perlu konsisten untuk melakukan hal-hal tersebut gitu kan. Ini gue jadi nggak tahu dah ya, kenapa gue tiba-tiba jadi begitu, gue juga nggak tahu dah sumpah. Karena gue memang kalau udah sekali nyerocos ngomong terus pak, jujur nggak berhenti gitu loh. Gue tadi berusaha untuk fokus ke pertandingan, tapi akhirnya keterusan gitu kan. Aduh, itu diri gue cuy. Karena memang ya nggak tahu deh. Aduh. Ya gue nggak habis selesai sih, gue juga nggak habis ini. Karena memang ya, iya cok, sampai lupa Alisson gue jadikan starter tuh. Astaga, malah Nipop lagi yang gue jadikan starter loh. Sudah lama, sorry Alisson ya. Mau tak jadi starter lupa gara-gara curhat kayak gini. Ya makanya kan itu yang gue bilang ya, kita selalu ya gue kasih tau deh ya, gue kan emang gue nggak bisa bilang diri gue gitu, tapi literally gue suka anime. Dan selain gue terhibur dengan karakter-karakter yang lucu, cantik, imut dan lain-lain, kadang gue juga bisa menerima banyak pelajaran dari suatu anime. Contoh anime-anime yang terutama banyak konflik dan dramanya, itu juga menurut gue itu banyak banget hal yang bisa gue pelajarin dari mereka. Segi mereka menyelesaikan masalah, menyelesaikan suatu hal ya emang terkadang kayak di luar akal sehat manusia gitu kan. Kadang ada sihir-sihirnya, ada kekuatan-kekuatannya, ya literally itu ya jadi penghibur kita gitu. Tapi di balik itu kan mereka juga berpikir seperti manusia pada umumnya gitu kan. Yang membedakan ya mereka cuma ada kekuatan gitu aja kan. Ya literally itu juga bisa jadi inspirasi gue gitu loh, bagaimana ini. Terutama gue juga terkadang nih curhat dikit nggak apa-apa deh. Gue juga terkadang nonton anime romance gitu kan anjir. Gue maluin, tapi udah gak apa-apa. Gue nonton anime romance gitu kan kadang-kadang. Gue ngelihat bahwa gini tuh rasanya pacaran, gini tuh rasanya punya pasangan gitu. Kayak ya gue terkadang shit keras amat tendangannya, kayak apa sih, kayak Hakim Ziyech. Oke, 1-0. Aduh, ini nggak bisa ini, harus fokus dulu nih. Harus fokus dulu nih. Harus fokus. Ini gue jadi terbawa suasana anjir. Yuk, Mbappe, Sancho, Lautaro, Simikas, cakep, Lautaro,
Oke, cakep Lautaro. Masih dulu ke atas. Aduh, foul. Foul ya. Ini kita biarin aja dulu gini. Bisa nggak ya? Nggak pede sih, tapi coba aja lah. Tipis sih Anderson sih. Tipis banget coy. Sulit banget. Tipis banget. Kalau itu udah sulit banget padahal tadi. Tipis tapi sayang. Itu saya Bayus ngapain maju amat pak. Duel. Sekarang bola nggak dapet pak. Kristen Pulisic. Aduh. Santos Simikas. Ketangkap Lautaro. Dulu Mas langsung ke Mbappe dan kemana ke Mbappe terlalu jauh tadi potong bola. Chris James passing ada Ken Ziyech sama Werner. Di sana ada Christian Pulisic. Terlalu tidak bisa ditangkap oleh Pulisic tadi. Wait, ini gue serius dulu coy, nggak bohong dah. Lumayan shock juga tadi gue kok bisa masuk tadi. Lu dong, nah cakep. Bisa taruh. Shoot. Cakep. 1-0. 1-1. Oke. Lanjut lagi kan, Nets? Iya. Udahlah, gue gak bisa gue lanjut karena gue udah terpotong dengan gue serius main. Di saat gue mau lanjut, gue udah lupa. Gue aja tadi lupa bahas topik apa gitu. Karena gue udah saking seriusnya main gitu kan. Sama halnya kayak tadi gitu loh. Gue udah terpotong. Wait. Shit man. Sorry. Anjir. Kalau lu dengar suara keras gitu ya, kresek gitu, sorry. Mic gua kesenggol terus jatuh aja. Sorry. Fokus. Ini gue fokus dulu kerja ini ya. Karena gue udah fokus main nih. Karena gue kalau udah fokus, sekalinya fokus ya fokus terus gitu kan. Sama halnya kayak tadi gitu kan, gue cerita terus sampai sekarang. Sampai akhirnya gue dipatahkan sama golnya si Hakim Ziyech tadi. Gue jadi bener langsung serius aja main. Langsung nggak banyak ngomong gue. Karena gue ya tidak mau kalah dong pastinya. Hakim Ziyech, Jadon Sancho. Ya literally tadi gue ngomong tentang anime lah ya. Ya setidaknya lu tau lah, subscriber gue suka nonton anime, tapi gue nggak bisa bilang diri gue wibu, karena katanya orang-orang wibu itu yang bener-bener dia sangat suka anime, sangat semua karakternya dia suka, bla bla katanya adalah penyebut tentang peringkat apa sih gue nemu di TikTok tuh, katanya ini sebutan dari apa gitu, peringkatnya nomor 1 ada apa, pokoknya wibu tuh nomor teratas lah gitu kan, kata yang bener-bener dia udah bener-bener menyukai anime sepenuhnya. Sedangkan gue nonton anime ya di saat memang gue lagi pengen nonton gitu loh. Beda halnya dengan bola ya, bola mah tiap hari tontonan gue gitu kan. Bayos cakep sekali, 2-1 Liverpool, cakep sekali. Ya gue suka anime, tapi literally gue bukan wibu, karena ya di Indonesia bilangnya katanya yang suka anime wibu, tapi katanya orang-orang wibu itu dia yang sudah benar-benar menyukai anime seluruhnya, tiap hari udah jadi bocah molek nonton anime mulu. Gue pernah mengalami hal tersebut. Gue sebulan penuh nonton anime terus kerjaannya, setiap habis bikin konten nonton anime terus sampai pagi gak tidur gitu kan. Pernah gue, cuman
semenjak itu mengganggu rutinitas gue, mengganggu pekerjaan gue sebagai content creator, gue terkadang sering molor. Lu tahu 2 hari gue nggak bikin konten karena apa? Karena anime. Saat itu gue langsung berubah, ini gue kalau gini terus channel gue gimana gitu. Sedangkan ya bola itu udah hidup gue gitu kan, maksudnya udah tontonan gue, berita yang gue tonton di sepak bola terus gitu kan. Jadi akhirnya gue memutuskan, oke, lu boleh nonton anime tapi di saat lu benar-benar pengen nonton aja. Kalau lu lagi nggak ada waktu, nggak meluangkan waktu lah. Beda halnya dengan bola gitu loh. Kalau bola, walaupun sesempit apapun waktu gua, pasti akan gua luangkan untuk literally gua nyari berita bola, nyari nonton bola, nonton highlight gitu. Beda halnya dengan anime. Kalau anime, kalau lu bener-bener ada waktu luang, ada waktu senggang dan lu pengen nonton anime, ya gua tonton. Ya anime biasa berapa 12 episode 20 menit tanah aja gitu kan. Ya lu cicil, gue biasanya juga nyicil gitu loh. Nggak, kalau misalnya memang gue bener-bener ada waktu banyak gitu ya gue nonton langsung sampai 12 episode. Kadang kalau nggak ada banyak waktu ya gue paling nyicil gitu kan, 2-3 episode kapan lanjut lagi gitu. Gue biasa nyicil gitu, tapi terkadang juga kurangnya nyicil gitu sih ya, lu kadang agak lupa sama alur ceritanya dan lupa sama karakternya. Itu biasanya sih, cuman ya literally itu nggak terlalu sih. Palingnya lu nonton lagi lu jadi ingat lagi gitu. Oke, sudah selesai, tidak usah lanjut membicarakan tentang wibu-wibu, saya tidak tahu lagi. Dan ingat ya, saya bukan saya tidak sepanatis itu dengan anime. Suka iya, tapi fanatisme tidak. Beda hal bola ya, gue bola sangat fanatisme gue fans sepak bola, fans berat sepak bola itu ya udah tiap hari pak gitu kan. Beda anime bola, lu disuruh pilih anime atau bola gue tanpa ragu gue jawab bola, karena memang gue pada dasarnya gue kenal bola di umur gue literally 4 tahun itu gue udah kenal bola, dan itu gue udah suka bola. Gue dari TK, dari SD itu, dari gue playgroup bahkan itu gue main bola ya, literally main bola anak-anak lah ya, bukan main bola kayak sparring gitu, enggak. Umur gue masih terbilang muda lah ya kan. Literally gue hobi dari umur 14 sampai 17 ya, lu kira-kira lah dari umur segitu lah. Umur gue dari kisaran segitu, dari umur 14 sampai 17, tebak lah berapa lah, males gue kasih tau lah ya. Ceballos, aduh offside ya, offside teman-teman, sayang sekali. Aduh, Hakim Ziyech minta keluar, gantiin siapa ini? Bakayoko. Oh bukan, N'Golo Kante. Soalnya kulitnya ya itulah, saya tidak mau bilang, nanti dikira saya rasis, tidak dong. Pulisic, Kai Havertz. Nah yang Kai Havertz juga sempat, kalau misalnya Mbappe beneran gagal kita datangin, Havertz jadi ini kan, jadi jalan alternatifnya gitu kan. Kalau misalnya sempat waktu itu Mbappe gagal kita datangin gitu kan, untungnya PSG mau nerima si Thiago dan 200 juta yang kita kasih gitu kan. Oke, through ball, Ceballos, aduh, passing lagi, Mo Salah, coba roll ball, Mo Salah shooting, masih bisa di save. Jadon Sancho, takut sekali Sancho. Dan Jadon Sancho udah resmi ke Manchester United temen-temen. Gue kira beneran bakal ke Liverpool, ternyata ke MU. Ya itulah, seperti yang gue bilang, sempat ada yang nanya waktu itu ngasih tahu bahwa Liverpool ngincar Mbappe ya, sempat waktu itu gue bilang di karir mode ini juga kayak misalnya bilang Mbappe itu kayaknya mimpi bagi fans Liverpool, serius dah. Hanya sebuah mimpi yang gue wujudkan di karir mode gitu loh. Makanya Sancho katanya sempat dirumorkan diincar Liverpool, gue datengin. Mbappe katanya juga sempat dipantau Liverpool, gue datengin. Terus katanya yang baru-baru ini kalau tidak salah ya,
Renato Sanchez sempat dilirik Liverpool, itu baru rumor, gue nggak tahu pastinya ya. Cuman kalau Mbappe itu kan udah dari sebelum season berakhir itu sudah mulai ada tuh panas-panas dikit tuh rumor-rumor katanya itu kan. Ya udah, dan berhubung itu juga sesuai dengan proyek awal musim gue, ya udah gue datengin gitu kan. Bang, Ceballos, Brace Ceballos, yes. Jadi makanya gue sebenarnya transfer ini pun yang ikut gerila gitu. Untuk Marquinhos Arthur ya literally itu memang itu baru ide atau ide transfer yang baru gue kepikiran di saat karir ini mulai gitu. Kalau dari Sancho, Mbappe, Lautaro itu juga sih. Lautaro itu literally karena memang ya udah datengin Lautaro Martinez bisa ya, karena gue juga sempat nonton waktu itu habis nonton CGM, gitu tau lah CGM, terus gue nonton Barcelona karir mulu, terus datengin Lautaro gitu kan. Lautaro jadi kiper kalau nggak salah ya kan, mengkocak sih, tapi setelah itu gue kayak wah Lautaro nih, setelah gue kulik-kulik juga wah pemain bagus nih Argentina gitu kan, umur juga masih muda, terus gue liat ratingnya di FIFA juga lumayan tinggi, 85 kalau nggak salah kan posisi rating awalnya dia gitu kan di FIFA 21. Ya udah akhirnya gue datengin di awal musim di winter ya, bukan di ini ya, gue datengin dan ya literally ya begitu. Dan sekarang gue jujur kangen nama trio Firmansyah. Jadi dari trio Firmansyah yang masih bertahan sampai sekarang itu masalah gitu kan. Dan itu udah memang ya udah ini salah bertahan sampai series ini berakhir. Sebenarnya gue waktu itu sempat pengen bikin objektif juga teman-teman ya, sempat bikin objektif untuk misalnya kalau lu nggak berhasil juara Premier League, lu harus jual salah satu dari trio Firmansyah. Soalnya gue pengen bikin kayak gitu, cuman literally belum sempet bikin idenya ya. Karir mode ini udah mulai, jadi ya udah gue terpaksa ya udahlah, mungkin karir mode ini tidak usah pakai objektif. Mungkin kalian gitu misalnya kalian berbaik hati pengen mikirin atau punya ide ya kalian bisa komen, atau ya lu chat Instagram pribadi boleh, Instagram official FCC juga boleh, terserah kalian aja. Bang. Kalau yang pribadi itu yang ini ya, yang satunya yang postingannya udah banyak dan yang followernya juga udah banyak. Bukan sombong, tapi memang followernya banyak, ada 200-an ya, itu nggak banyak sih. Cuma bagi publik biasa itu udah lumayan cuy follower segitu. Ntar gue mau ganti si Arthur dulu ya, gantiin ini, terus si Suarez lah ya. Lautaro rada kurang perform nih, sama Neco Williams langsung ganti 3 aja teman-teman ya, biar nggak kelamaan. Oke, nanti mungkin lawan Southampton bisa gue quick sim aja lah ya. Di tackle sama si siapa. Dan kalau misalnya memang kalian juga pengen, ya udah bang, cobalah lu bikin cerita-cerita gitu, lu cerita-cerita aja. Gue sebenarnya pengen, gue dari dulu kepikiran pak, kayak bikin konten cerita-cerita nih seru nih gitu kan, bertukar pikiran gitu loh. Menurut kalian gini gimana gitu, gue pengen sebenarnya bikin kayak gitu, cuman ya kalian pengen mau apa enggak gitu kan, kalian mau nggak dibikinin konten kayak gitu. Jadi ya nggak tahu lah ya, ini video isinya apa ya nggak tahu, yang jelas gue main FIFA sambil ngobrol-ngobrol santai. Sempat dibilang bang ngambil live streaming aja, ya well bisa, cuman ya kembali lagi live streaming tuh mahal bro, butuh perlengkapan pak. Lu butuh jaringan yang kuat, lu butuh PC yang speknya bagus gitu kan, lu butuh mikrofon yang kualitasnya bagus gitu. Ya literally ini gue pakai mikrofon yang murahan doang pak, mikrofon 30.000 pak, murah banget gitu kan. Di ini, dan literally ini gue jujur aja, gue record pakai HP tapi gue colok mikrofon biar suaranya makin jernih. Dan kalau misalnya lu lihat video lu dengerin background audionya itu kan memang jadi lebih mulus ya, cuman emang ada noise nya karena Anda tahu di kamar saya tidak pakai AC, saya pakai kipas. Jadi kalau ada suara gitu mohon dimaklumi karena memang ada kipas, dan kipasnya kebetulan dekat di komputer saya. Mungkin nggak tahu lah ya nanti kapan hari bisa gue kasih lihat setup PC gue tuh kayak mana, ke kamar gue kayak mana. Tapi yang jelas
jangan berharap Pak, kamar gue ya biasa aja gitu loh, kamar gue ya biasa aja gitu. Jadi ya ini misal lu nih, gue kasih gambaran aja lah ya, lu misalnya nih ruangan 4x4 gitu kan, ya kotak lah ya, persegi gitu. Nah itu di sudut misalnya pintu nih, pintu dari arah pintu itu di sudut ujung di sudut sebelah Hobli kiri ya, kiri dari pintu ya, di situlah PC gua. Jadi Hobli PC gua di sudut, terus tempat tidur gua di depan PC gua berada. Ya Hobli jaraknya paling ya ada semeter dari meja PC gua, itu tempat tidur gua. Ya alhamdulillah gua tidurnya udah pakai spring bed lah ya, alhamdulillah. Dulu gua juga sempat pakai tidur ya kasur biasa gitu aja. Nah, sekarang tapi jujur gua tidur pakai itu tuh enak juga sebenarnya sih. Gue sih sebenarnya untuk tidur ya tidur di mana aja gue mah bisa gitu loh. Gue mah tidur ambil duduk juga bisa gue gitu kan. Tapi ya kembali lagi kan kenyamanan masing-masing kan. Kadang emang kalau misalnya tidur ambil duduk itu kadang kesemutan lah, otot ketarik lah gitu kan. Gue pernah banget tuh tidur gitu kan di mobil tuh, perjalanan jauh gitu kan, keluar kota. Itu gue tidur, terus waktu gue bangun itu ketarik Pak, otot kaki gue ketarik, dan itu bener-bener sakit, kayak beneran cedera, kayak hamstring lu ketarik, cuman ya nggak parah sih. Itu gue bener-bener kaki gue nggak bisa gerak. Ya gue nggak sampai ini sih, gue nggak ngerengek kesakitan, cuman kayak orang-orang di mobil gue nggak ada yang tahu, cuman ya gue kayak sakit gitulah, karena gue nggak mau bikin mereka panik kan. Ya udah gue kayak gue dalam hati udah sakit No further gitu kan. questions, thank you. Tapi ya udah akhirnya setelah gue coba lurusin kaki gue coba pijit dikit, ya akhirnya itu karena bener-bener kaku Pak, digerakinnya sakit gitu loh. Jadi ya udah, yuk. Jadi ini ada si Arthur ya. Mungkin ada beberapa pemain yang literally kontraknya ntar lagi habis ya. Oke, ini gue minta saran ke kalian. Grusic, Anoui, Shaqiri ini kita perpanjang apa enggak? Ini gue juga bingung sih. Mungkin Grusic mungkin bisa kita jual atau bisa kita loan. Shaqiri gue juga masih bingung nih. Karena Grusic menurut gue juga ya not bad lah, bagus kok kualitasnya. Setelah gue mainin tadi lumayan bagus. Ya ntar kita lihat lagi gimana ya. Dan mungkin nanti kalau misalnya memang di Shaqiri nggak ada yang klub mau di winter transfer, mungkin di deh. Kalau nggak ada yang mau ya udah gitu kan. Udah, ini City kalah lagi ya, kok 43 poinnya. Iya dong, City kalah dong. Kalah sama siapa dia? Kalah sama Tottenham Hotspur 3-1. Cakep sekali Tottenham. Jadi jarak kita sekarang Hopefully 8 poin dengan Manchester City. Oke, jadi habis ini kita bakal lawan Southampton di ini, dan dia Hopefully di posisi 12. Dan oke, kita coba kasih starter ke Arthur karena Arthur tadi minta dimainkan. Tidak dong, Penjota. Arthur, oke, cakep. Neko Williams ini, dan Neko Williams sudah tadi kemarin tuh udah resmi sudah bakal nanti di winter dia bakal ke RB Leipzig. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Southampton, Liverpool. Oke, cakep, menang tipis 1-0. Oke, jadi mungkin cukup untuk video kali ini, cukup untuk cerita-ceritanya dulu. Literally kalau misalnya kalian, bang, gue pengen denger lu cerita-cerita lagi, misalnya lu udah enjoy dengernya dan lu pengen bertukar pendapat sama gue, iya boleh teman-teman. Oke, ternyata kita, nice, semifinal kita ketemu Wolves, dan yang lolos ini FA Cup, Carabao Cup-nya nang di Pak. Oh ini ya, kita lawan ketemu Burnley teman-teman. Oke, kita ketemu Burnley ya. Jadi sebelah Wolves. Oke, Wolves ternyata juga lolos ya ternyata ya. Wow, 4-3 lewat adu penalti. Oke, cakep. Jadi kita ketemu Burnley di semifinal.
Dan ternyata ada tambahan ini, jadi hopefully next video kita bakal bermain 3 pertandingan. Literally kita bakal lawan Wolf dan ini laga perdana kita di FA Cup. Kita bakal menghadapi Wolf. Dan nggak tahu, mungkin kita bisa langsung mainin aja Carabao Cup atau nggak tahu nanti gimana. Kita lihat aja gimana teman-teman ya. Oke, jadi mungkin video kali ini segini aja teman-teman, dan oke, mungkin segini aja, dan jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Thank you banget teman-teman yang udah nonton sampai sekarang, sampai habis, dan gue berterima kasih kepada kalian yang sudah terus menonton video gue dan terus mendukung gue sampai sekarang. Dan oke, see you next video teman-teman, bye guys. So are you gonna die